Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, masih mengoprek Bardi. Nah, jadi sebelumnya itu ada yang meminta Bardi ini bisa digunakan di komputer atau PC untuk hidup matikan PC secara otomatis. Nah, sebelumnya pun saya belum kepikiran, tapi setelah ada permintaan dari penonton, jadi pun saya mempelajari cara untuk mengubah Bardi ini bisa digunakan untuk menghidup matikan komputer. Tapi di pemahaman saya, untuk feedback kondisi hidup atau matinya kita tidak tahu, tapi kita coba dulu. Jadi saya belum pernah mencoba. Nah, sekarang saya akan modifikasi Bardinya ini menjadi 5 volt DC. Ini kan tegangannya 220 volt dari bukan salah, ini dari AC 90 volt sampai 250 volt. Nah, jadi saya akan modifikasi. Pertama-tama kita bisa bongkar dulu, kita buka dulu. Kita buka dulu Bardinya. Nah, membukanya cukup seperti ini saja ya, tidak ada skrup. Seperti ini sudah bisa membuka semuanya, kayak model pakai cekak. Nah, seperti ini dalamnya. Jadi kita coba pelajari dulu, karena saya sudah pernah dapat dua rangkaian Bardi. Sebenarnya rangkaiannya sama saja, cuma ada perbedaan jalur, ada sedikit komponen yang berbeda. Nah, jadi sini kita pelajari dulu. Ini untuk inputnya. Nah, jadi kita lihat seperti ini fuse-nya. Jadi fuse itu dipasang untuk yang awalnya dipasang. Nah, ini pasang. Nah, pasang ini akan kita jadikan positif 5 volt. Nah, sedangkan netral itu akan jadikan negatif, dan jalurnya masih sampai ke output. Nah, sedangkan untuk yang ini kan yang awalnya 220 volt, akan kita modifikasi ke 5 volt. Kita untuk modifikasinya ini, kita lihat dulu speknya. Ternyata relaynya itu 5 volt DC. Jadi kita lihat relaynya 5 volt DC. Nah, seperti itu. Jadi kita cukup mengubah resistornya saja, karena tegangan yang kita gunakan di komputer itu tegangan 5 volt, atau bisa juga kita menggunakan tegangan 12 volt. Nah, untuk tegangan 12 volt itu ada yang perlu kita ubah lagi selain resistor, karena sebelumnya saya sudah pernah membuat itu untuk resistor sebagai penurun tegangannya. Ternyata resistornya masih terasa hangat gitu ya, dan relaynya juga merasa terbebani, karena kemarin saya ukur tegangannya di relaynya itu ada sekitar 10 volt DC kalau inputnya dikasih tegangan 12 volt. Jadi kita akan lepaskan dulu resistornya. Resistornya ini yang di sini.
Ya, resistor ini kita lepaskan dulu. Jadi kita lepaskan resistornya. Nah, resistornya sudah lepas. Nah, di sini kita lihat di mana ada kaki coil relay. Nah, di situ kita letakkan resistornya. Nah, karena kaki sebelah ini mendapatkan negatif, jadi kaki yang sebelah sini itu mendapatkan positif untuk relaynya sendiri. Nah, ini positifnya, ini negatifnya. Karena ini negatif nanti digunakan untuk men-switchnya, untuk menghidupkan coil menggunakan transistor. Nah, jadi kita ambil dari positif di sini. Ini kan nantinya masuk tegangan 5 volt. Kita kasih kaki resistornya satu di sini dan satu sebelah sini di kaki relay. Oke, kita solder ya. Langsung saja kita solder. Kita kasih timah dulu di kaki relay. Ini kita solder ya, resistor. Nah, jadi hasilnya bisa kita lihat ya, hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini positif 5 volt. Nah, di sini ini kaki relay positif. Sebenarnya untuk cara ini kita hanya membuang bagian penurun tegangan dari 22 volt ke 5 volt. Nah, ini ada IC regulator. Nah, jadi kita tidak memakai rangkaian ini. Jadi nanti supply 5 voltnya itu langsung masuk dari sini
menuju resistor ke kaki relay, dan kaki relay ini juga terhubung dengan kapasitor dan juga IC regulator. Nah, IC regulator ini regulator pakai LM ya, LM 3,3 volt untuk mensuplai IC sini, IC-nya seperti. Nah, IC ini di sini menggunakan 3,3 volt. Nah, jadi seperti itu ya. Tidak terlalu rumit, cuma kita memang sebenarnya harus memahami sebelum kita memodifikasi seperti ini. Nah, jadi jangan sampai nanti terjadi konsleting malah seperti itu. Nah, sekarang ini sudah bisa kita coba. Nah, jadi saya menggunakan adaptor 5 volt 2 ampere ya. Nah, jadi di sini saya sudah mendapatkan adaptornya. Kita ukur dulu. Kabelnya barusan saya potong ya. Kabelnya barusan dipotong. Nah, di sini kita ukur dulu untuk tegangannya. Tegangannya ada 5,1 volt. Nah, ini positif. Positif itu yang ada fuse-nya, fuse sebelah sini. Nah, jadi kita buka. Kita buka dulu. Tapi di sini tegangannya turun tinggal 4,6 volt. Kita taruh apa penyebabnya ya. Kayaknya ini tegangannya tidak cukup. Saya rasa dari kabelnya ya. 3,7. Nah, ini sudah saya tukar adaptornya. Iya betul ya, saya sudah ganti adaptornya, tapi tegangannya tetap saja di 4 volt lebih, jadi tidak bisa menyala ya. Saya cari adaptor kabel untuk suplainya yang lebih bagus lagi. Ternyata kabel yang ini tidak cukup untuk menghidupkan ini. Bukan tidak cukup, tetapi karena kabelnya terlalu halus jadi hambatannya tinggi. Nah, makanya tegangan dari adaptor itu tidak, yang harusnya 5 volt sampai di sini tinggal 4,7 volt. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba kabel yang ini ya. Kabel adaptor ini kabel kecil juga sih, cuma ini hanya untuk mencoba saja ya.
Nanti di PC kita menggunakan power supply PC. Jadi tidak pakai adaptor lagi. Ternyata masih ya. Nah, tadi ternyata kedap-kedip tadi sudah saya temukan masalahnya. Ternyata arus yang mensuplai untuk kebutuhan relay ini tidak cukup. Nah, jadi tadi sudah saya lepaskan resistornya. Nah, sekarang baterainya sudah bisa hidup normal tanpa harus kekurangan arus lagi. Nah, tetapi kan di sini kan kita akan menggunakannya untuk komputer atau PC. Nah, jadi kita di sini akan mengubah jalur. Nah, tadi yang resistor tadi itu kita tinggal ubah jumper saja. Nah, di sini ini jalurnya masih sama dengan jalur kaki relay ya, tidak ada perubahan. Cuma sebenarnya perubahan posisi saja, tapi jalurnya masih satu. Posisinya tadi di sini, sekarang di sini, karena saya mencari jalur yang lebih dekat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini kan kaki kontak dari relay. Nah, ini outputnya. Nah, ini akan kita ubah karena ini kan ke 5 volt, kecuali kita akan menggunakan tegangan output 0 sama 5 volt. Jadi kita akan mengubahnya, nanti outputnya itu menjadi 0 volt atau ground. Jadi ini akan menswitchkan 0 ini ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ini dari ground, ini awalnya switchkan 5 volt, putus atau nyambung. Nah, sekarang kita masukkan ke ground. Jadi caranya kita potong jalur yang di sini, kemudian dari kaki kontak ini kita jumperkan ke groundnya sini, ke min. Seperti itu. Yang pertama-tama harus kita lakukan, kita harus buang timahnya terlebih dahulu agar jalurnya lebih tipis. Nanti bisa kita korek menggunakan cutter. Nah, jika sudah terlihat lebih tipis, akan kita korek dengan cutter. Kita putuskan jalurnya ya. Ini kita modifikasi. Nah, jadi di sini bisa kita ukur ya. Ini sudah saya potong. Jadi kita ukur menggunakan multimeter. Seperti itu ya. Kita gunakan dan kita ukur menggunakan multimeter apakah dia masih terhubung atau tidak. Nah, yang lebih enak kita gunakan buzzer. Oh, ini guys, masih. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cek dulu jalurnya yang sudah kita potong tadi, itu jalurnya ini. Nah, kita cek ke sini, sudah tidak terhubung ya, kecuali
dari sini ke kaki relay. Nah ini tegangan 5 voltnya nanti ini akan mengalir dari sini masuk ke kaki relay ini terhubung. Nah sedangkan untuk dari 5 volt ke kaki relay ini tidak terhubung, makanya nanti output ini berubah jadi 0. Nah karena di komputer kita hanya memerlukan 0, jadi kita solder, kita jumper. Kita jumper menggunakan kabel. Nah jadi bagi teman-teman yang kira-kira oh itu rumit bang, ternyata pembuatannya, kita juga nanti akan ada penjualan lewat Tokopedia. Nah jadi bisa memesan melalui link Tokopedia yang sudah dimodifikasi, jadi tanpa harus ribet memodifikasi, tanpa harus ribet mengubah jalurnya, sudah kita sediakan yang jadinya seperti itu. Nah jadi kita udah riset beberapa kali mengenai Bardi ini, dan kita selalu mencari solusi bagaimana yang terbaiknya agar Bardinya dapat digunakan dengan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang seperti itu. Nah kita solder ke sini. Ini kita sambungkan ke negatif. Nah jadi ini sudah terhubung ya antara kau dan si buah hati, itu demi ya, bukan antara. Nah jadi ini sudah menjadi negatif. Nah ini nanti negatifnya akan kita hubungkan di sini, jadi antara negatif atau 0 gitu, tidak ada sama sekali yang tidak terhubung gitu, putus atau negatif, putus atau negatif. Nah seperti itu ya. Nah jadi sekarang kita akan coba langsung di PC nya ada di sebelah sini, saya baringkan. Jadi kita tinggal membuka saja, kita tinggal buka. Stop. Kita pindahkan dulu. Sup. Jadi lebih aman karena di dalam PC itu aluminium semua ya. Kita langsung ini kita pasang saja, kita pasang dalam boxnya. Jadi seperti ini kita akan coba. Nah di sini saya sudah ada keluarkan kabel 5 volt. Ini ambilnya langsung dari power supply, yang dimana di posisi standby itu dia tetap ada tegangan 5 volt. Nah untuk di PC saya itu dia berwarna ungu. Lihat sebentar. Nah dia jadi yang berwarna ungu.
warna ungu ini. Ada jumper, itu ada tali merahnya, ini saya selalu jumper yang warna ungu. Nah, di saat ini posisi standby, kipas tidak menyala, mati. Nah, jadi di posisi standby dia tetap ada tegangan 5 volt. Nah, tegangan 5 voltnya itu yang kita gunakan untuk masukkan di bardi. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa kita ukur dulu 5 volt. Nah, untuk negatifnya sendiri, kalau untuk PC itu biasanya di body itu sudah termasuk negatif biasanya kalau di PC. Kita ukur ini 5 volt ya. Nah, itu. Nah, ini saya untuk negatifnya saya ambil dari body. Sekarang kita coba, teman-teman jangan terbalik ya untuk pemasangannya, karena pemasangannya line itu jadi sebagai positif, sedangkan netral itu sebagai negatif. Nah, seperti itu. Nanti saya juga akan kasih tahu bagaimana cara pemasangannya untuk tombol pada tombolnya, tombol on off nya. Nah, kita lihat ya, baterainya sudah langsung menyala. Seperti ini, langsung menyala ya. Nah, oke guys, jadi setelah semalaman kita cari dan akhirnya berhasil juga ya yang di sana. Nah, jadi untuk power on sendiri itu hanya memerlukan satu tegangan saja guys ya. Maksudnya satu tegangan itu dimana maksudnya satu pin. Jadi satu pin itu hanya membutuhkan tegangan kalau untuk digitalnya itu 0 atau 1. Jadi di dalam tegangan itu 0 itu sama dengan 0. Nah, sedangkan 1 itu di sini adalah 3 volt. 3 volt ini bisa kita lihat guys ya. Sini kita ukur ini tegangan pin power. Nah, pin power itu tegangannya 3,329, jadi 3,3 guys ya. Nah, jadi 3,3 itu melambangkan pull up. Pull up itu artinya posisi awalnya 1. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kita harus memberikan posisi 0. Nah, bagaimana kita memberikan posisi 0? Jadi pin itu harus kita sambungkan ke ground atau ke body. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi di sini sudah saya sematkan bardinya. Nah, tegangan seperti ini. Ini udah dimodifikasi. Nah, jadi saya hanya ambil yang output L-nya ya. Kan kemarin tadi output L-nya sudah kita modifikasi, itu outputnya ground atau tidak sambung, ground atau putus, itu seperti itu. Nah, jadi pada saat ini kondisi off itu tidak sambung sama sekali. Nah, jadi ini terpotong, anggapannya seperti terpotong seperti itu guys. Nah, ketika kita mainkan, nah di sini saya sudah install bardinya. Nah, di sini kita sudah install.
Nah, bisa lihat di sini ya guys ya. Nah, smart breaker ini seperti ini. Waduh. Nah guys, seperti ini ya. Nah, di monitor itu mati ya, sudah telat guys, ayo guys, sekarang kita ulang lagi guys. Nah, jadi di posisi sekarang itu relaynya menyala, dan menyala itu mengaktifkan tombol power, seperti kita menekan tombol power. Nah, tapi untuk PC sendiri, untuk menghidupkannya kita harus menekan tombol power lalu melepaskannya. Artinya kita memberikan logic 0 kemudian dibiarkan satu lagi. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi kelemahan di Bardi Smart Breaker ini, kita tidak bisa menggunakan seperti tombol push button seperti itu ya guys ya. Nah, jadi ini satu perintah. Jadi kita tekan 2 kali di Bardi, itu on sama off, itu akan menghasilkan satu perintah. Nah, ini kelemahannya guys. Kalau kita mau menghidupkan atau mematikan PC, kita tidak tahu posisi on atau off-nya. Nah, seperti itu. Nah, jika ini kan posisi PC dalam keadaan mati. Nah, kita hidupkan guys. Kita hidupkan dengan sekali tekan ini bisa hidup guys, tapi untuk ketika kita matikan, nah ini kalau kita tidak mematikannya, PC akan langsung kembali mati lagi. Nah, bikin dulu. Nah, untuk menghidup on, kemudian kita off-kan lagi. Nah, seperti itu baru PC akan menyala. Nah, seperti itu guys ya. Di situ saja kelemahannya guys, tapi ini untuk pengontrolannya tetap bisa menggunakan jarak jauh. Nah, seperti itu guys ya. Komputer menyala guys. Nah, kita bisa ukur tegangannya. Ketika posisi off di sini, kita cek pin output, pin powernya ya. Pin power dari PC itu udah 3,3 volt. Nah, kalau kita tekan top, kita lepaskan lagi, PC akan mati. Nah, ketika kita tekan ini, tegangan langsung ke 0. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita lepaskan buttonnya, tegangannya akan 3,3 volt. Nah, jadi saya untuk saat ini saya belum mengetahui fungsi dari perintah untuk push button dari Bardi sendiri. Kalau di Blink itu ada perintah push buttonnya, tapi kelemahannya kita harus coding sendiri guys ya. Nah, tapi itu kita harus untuk jadi kan base microcontrollernya itu menggunakan Arduino atau ESP, bisa 8266 atau 32. Nah, tapi itu kalau kita tidak paham pemrograman guys, kita tidak bisa membuatnya menjadi smart home, jadi IoT guys. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi di sini kita bisa kontrol hidupkan PC. Top, kita matikan lagi, PC akan menyala guys. Bisa dilihat guys. Ini hanya dengan HP saja guys. Nah, bisa kita lihat seperti itu guys ya. Apabila teman-teman ingin membuat seperti ini, maka teman-teman juga harus memperhatikan apakah perlu ditambah kamera untuk memonitornya,
Jadi ketika kita matikan itu benar-benar mati, dan kita hidupkan benar-benar mati, benar-benar hidup. Soalnya kita kan untuk dari smart breakernya sendiri kita tidak mengetahui kondisi sebenarnya pada PC tersebut, guys. Seperti itu, guys. Nah, untuk teman-teman yang tidak paham elektronika, jika ingin membuat PC Anda jadi smart seperti ini, kalau saya bilang masih setengah smart ya guys ya, karena itu masih tidak ada feedbacknya. Nah, ini bisa memesan di toko kami, ada di Tokopedia, tokonya OneV, guys. Nah, jadi bisa dilihat di situ. Nah, mungkin cukup sekian guys ya. Kalau ada saran atau komentarnya tentang ini, boleh di masukkan di kolom komentar sarannya untuk kita, guys, atau apalagi barang-barang yang akan kita riset untuk berikutnya, guys. Oke, terima kasih.